Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahi ala ni'amihi yaziduhu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da, amma ba'du. Pertama kalinya mari kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas semua berkah limpahan karunia, limpahan nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, serta limpahan rahmat yang telah Allah berikan kepada kita, sehingga kita semua dapat melangkahkan kaki dari rumah kita menuju Masjid Al-Muhajirin ini, masjid tercinta kita ini, dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan suatu apapun. Kemudian sholawat teriringan salam tak henti-hentinya, dan tak lupa pula kita aturkan kepada junjungan kita, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, dan para ulama yang terus mengikuti keteladanan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam hingga saat ini. Semoga kita semua bisa mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Di malam Selasa ini kebetulan saya berposisi ya untuk menggantikan Abi Asmi Syafroni. Kebetulan beliau yang jadwal tugas hari ini, tugas imam tarawih, tapi karena beliau sedang ada halangan ya, sedang ada tugas yang memang tidak bisa ditinggalkan, jadi beliau tadi siang ya sempat menghubungi saya ya untuk menggantikan beliau di Masjid Al-Muhajirin ini. Semoga tanpa adanya beliau kita tetap dapat melaksanakan sholat tarawih ini dengan hikmat. Dan mohon maaf atas segala kekurangan ilmu yang saya berikan, karena sejatinya tak ada gading yang tak retak. Jamaah sholat isya rahimahullah, Nabi Muhammad SAW pernah bersabda bahwasanya wa alamatu sa'adatil arba'ah. Dikatakan oleh Nabi bahwasanya wa alamatu sa'adati arba'ah, bahwasanya tanda-tanda orang beruntung itu ada empat. Wa alamatu sa'adati arba'ah. Apa yang pertama? Zikruz zunubil madiyah. Zikruz zunubi, mengingat dosa. Madiyah, mengingat dosa-dosa yang telah lalu. Karena apabila kita melupakan dosa-dosa yang sudah kita lakukan atau sudah kita perbuat, maka hal ini sangatlah berbahaya. Karena apa? Karena kita tidak bisa bertobat dari dosa-dosa yang telah kita lakukan tersebut. Bahkan seorang ulama pernah mengatakan bahwasanya at-taibu minaz zambi kamal la zambalah, bahwasanya orang yang bertaubat ya itu sama sekali seperti orang yang sama sekali tidak melakukan dosa. Maka lupa terhadap dosa-dosa yang telah kita perbuat dapat membuat kita dihapuskan atas dosa-dosa kita yang telah kita perbuat. Maka dosa ini jamaah isya rahimahullah dibagi menjadi dua. Dosa terhadap Allah Subhanahu wa taala. Dosa terhadap Allah Subhanahu wa taala apabila kita tidak melaksanakan perintah-perintah Allah,
melanggar apa yang telah disyariatkan olehnya. Kita tidak melaksanakan sholat, kita tidak berpuasa wajib di bulan Ramadan, dan amalan-amalan wajib lainnya. Maka kita ingat-ingat kembali apa yang setelah kita perbuat, apa yang sudah kita lakukan, dosa-dosa yang kita lakukan kepada Allah. Kita tidak berpuasa di bulan Ramadan, maka kita harus ingat berapa kali kita tidak berpuasa, berapa kali kita membatalkan puasa tersebut. Dan pada saat nanti bulan Syawal harus kita ganti. Karena apa? Karena puasa wajib. Maka dengan bertaubat dapat menghapuskan kesalahan-kesalahan telah kita perbuat. Kemudian yang kedua, dosa terhadap sesama manusia. Maka dosa terhadap sesama manusia, kita menzalimi orang lain, kita melakukan kejahatan pada orang lain, kita mengambil hak-hak orang lain sebagai contoh. Maka apabila kita pernah melakukan kezaliman terhadap orang lain, maka kita harus segera meminta maaf pada orang tersebut. Karena bahayanya apabila orang tersebut tidak ikhlas terhadap perbuatan kita yang kita lakukan pada orang tersebut, maka hal ini akan sangat berdampak fatal bagi diri kita. Pernah ada suatu cerita bahwasanya ada orang yang mau masuk surga tidak jadi. Karena apa? Karena pernah bersalah kepada orang lain, pernah menzalimi orang lain. Yang tadinya ia bisa masuk neraka tidak jadi. Kenapa? Karena orang pernah kita zalimi minta keadilan sama Allah. Ya Allah, orang ini semasa di dunia pernah menzalimi saya, pernah mengambil barang milik saya, pernah mengambil hak saya, sehingga saya teraniaya. Ya Allah, saya merasa sakit hati. Masa dia dimasukkan ke surga? Seperti itu. Maka berhati-hatilah apabila kita memiliki dosa terhadap sesama manusia. Kita harus berhati-hati apabila kita memiliki dosa kepada tetangga-tetangga kita, pada sanak saudara kita, ataupun kepada keluarga kita. Maka dengan cepat kita harus meminta maaf pada orang tersebut. Kita minta keikhlasan, kita minta keriduannya. Supaya apa? Supaya urusan kita di akhirat tidak dipersulit. Kemudian apa yang kedua? Tanda-tanda orang yang beruntung adalah wanisyanil hasanatil madiyah. Wanisyanil hasanatil madiyah dikatakan bahwasannya lupa terhadap kebaikan-kebaikan yang sudah kita perbuat kepada orang. Artinya ikhlas apapun yang kita perbuat pada orang, kita membantu orang lain, kita ikhlas. Jadi berlawanan dengan yang pertama, yang pertama melupakan, yang kedua mengingat. Yang pertama mengingat, yang kedua melupakan. Maka melupakan kebaikan yang sudah kita lakukan pada orang lain, hal ini bisa berdampak kita ikhlas terhadap apa yang kita lakukan. Maka dikatakan bahwasanya apabila janganlah kita mungkin sedekah kita yang kita lakukan pada orang, karena itu dapat merusak amal kita. Kemudian apa yang ketiga? Wa nazaruhu ila man fawqahu fiddin. Artinya melihat orang yang lebih baik dalam urusan agama. Kita lihat orang-orang yang memang dia taat dalam agama. Kita lihat orang yang sholatnya rajin, orang yang sedekahnya rajin, orang yang jalan ke masjid setiap azan dikumandangkan. Kita harus melihat orang seperti itu. Maka fastabiqul khairat, berlomba-lomba. Kemudian yang keempat, wa nazaruhu ila man dunahu fid dunya. Dikatakan bahwasanya melihat orang yang lebih buruk dalam urusan dunia. Dalam urusan dunia contohnya apa? Banyak di luar sana orang-orang yang memang, mohon maafnya, dia tidak memiliki kelengkapan anggota tubuh. Dia tidak punya tangan, dia tidak punya kaki. Mungkin kakinya hanya satu contoh, tapi ia masih selalu rajin melaksanakan sholat masjid. Maka hal ini dapat mengakibatkan kita bersyukur terhadap anugerah Allah yang Allah berikan, sekecil apapun anugerah tersebut. Allah beri kita kedua tangan, Allah beri kita kedua kaki.
Allah beri kita kedua mata, Allah beri kita kelengkapan anggota tubuh, maka gunakanlah anggota tubuh itu dengan sebaik-baiknya. Karena anggota tubuh ini nantinya akan bersaksi kepada Allah apa yang telah kita perbuat, mulut ditutup. Maka di malam yang berbahagia ini, jamaah Isya rahimahullah, mari kita sama-sama merenungkan apakah kita sudah termasuk ke dalam 4 golongan orang-orang yang beruntung tersebut. Dan harapannya semoga kita selalu dapat istiqomah dalam menjalankan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sama-sama tingkatkan level keimanan kita di akhir-akhir bulan Ramadan ini. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua, dan apabila ada kekurangan saya mohon ampun. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. صلوا صلاة السلام على جميع الرحيم.